Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahap praktikum pembiasan pada prisma siku-siku beserta pembahasan hasilnya. Pada video ini saya juga akan menampilkan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk praktikum pembiasan pada prisma siku-siku. LKPD-nya juga bisa Anda download pada link yang sudah tersedia pada deskripsi. Tujuan praktikum pembiasan pada prisma siku-siku yang pertama menghitung sudut bias pada prisma, yang kedua menghitung sudut deviasi pada prisma, yang ketiga menganalisis hubungan antara sudut datang dengan sudut bias, kemudian menganalisis hubungan antara sudut datang dan sudut deviasi, dan yang terakhir adalah menganalisis hubungan antara sudut bias dan sudut deviasi. Pembahasan sedikit tentang sudut bias. Sudut bias adalah sudut yang dibentuk dari pembiasan cahaya datang atau cahaya pantul terhadap garis normal. Bisa juga diartikan sebagai sudut yang terbentuk antara sinar bias dengan garis normal. Sedangkan untuk sudut deviasi bisa diartikan sebagai sudut penyimpangan yang dibentuk oleh perpanjangan berkas sinar datang dan berkas sinar yang keluar dari prisma, atau sudut yang dibentuk oleh perpanjangan berkas sinar datang dan berkas sinar yang keluar dari prisma. Sudut deviasi juga bisa diartikan sebagai sudut yang dibentuk oleh perpotongan dari perpanjangan sinar datang dengan perpanjangan sinar yang meninggalkan prisma. Perlengkapan alat atau bahan yang kita perlukan adalah kertas HVS polos, kita bagi menjadi dua bagian. Kemudian busur derajat, prisma siku-siku, lensa dengan fokus 100 mm bertangkai, bola lampu 12 volt, 18 watt, diafragma 1 celah, rangkaian rel reparasi. Meja optik, catu daya, kabel penghubung merah, kabel penghubung biru. LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah saya buat. Ini terdiri dari mata pelajaran, topiknya, kemudian nama kelas, tanggal praktek, kemudian ada kolom nilai, kemudian tujuan, perlengkapannya, langkah kerja, ya dari 1 sampai 10, data hasil praktikum, berupa tabel, ada sudut datang dari 30, 20, 10, sudut bias, sudut deviasi, dan nanti akan ada grafik ya, grafik I terhadap R. Kalau I terhadap R berarti sudut datang terhadap sudut bias, dan ada grafik ID yaitu grafik sudut datang terhadap sudut deviasi. Oke, kita langsung saja ke tahapannya. Yang pertama kita rangkai terlebih dahulu rel reparasi dengan urutan dari kiri ke kanan
Yang pertama sumber cahaya, kemudian lensa, kemudian diafragma, dan meja optik. Nah, lampu yang dipasang itu harus dalam keadaan vertikal ya, agar cahaya yang keluar itu nanti jadi segaris. Nah, kira-kira seperti ini ya posisi lampunya. Yang kedua, kita gambar bidang kartesius dengan sumbu X dan Y pada kertas HPS polos yang sudah dibagi dua. Kemudian kita menggambar sudut simpangan atau sudut datang. Nah, sudut yang akan saya gambarkan adalah 30 derajat. Nah, kita gambarnya di kuadran ke-4 ya. Atau di sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Jadi sudut simpangannya kita buat 30 derajat. Langkah yang keempat, letakkan prisma siku-siku. Usahakan letakkan prisma siku-sikunya itu di tengah-tengah garis X ya. Kemudian untuk mempermudah nanti menggambarkan garis sinar-sinar yang lain, kita cetak terlebih dahulu prismanya. Oke, seperti ini ya gambarnya. Kemudian kita atur sumber cahayanya. Voltasenya kita gunakan 12 volt. Oke, ini sumber cahayanya sudah bisa kita gunakan ya. Atur agar cahaya yang keluar dari sumber segaris dengan garis X. Putar kertas sehingga sudut yang datang berhimpit dengan sudut simpangan atau I. Nah, sudut simpangan yang sudah kita buat yaitu sebesar 30 derajat. Tandai sinar yang keluar pada prisma dengan menggunakan pulpen atau alat tulis yang lain. Langkah selanjutnya kita membuat garis-garis pada prisma. Yang pertama kita buat terlebih dahulu garis sinar keluar yang sudah kita tandai tadi. Yang keduanya kita membuat garis perpanjangan sinar datang, yaitu sinar datang dengan sudut 30 derajat.
Kemudian kita membuat garis normal terhadap sinar keluar. Nah, garis normalnya berarti harus tegak lurus terhadap bidang. Berarti di sini tegak lurusnya terhadap bidang miring. Sementara untuk garis normal terhadap sinar datang berarti sumbu X negatif ya. Oke, sekarang kita akan menghitung sudut sinar bias atau R dengan menggunakan busur. Jadi kita menghitungnya dari garis normal terhadap garis sinar yang keluar ya, garis sinar keluar yang sudah kita tandai tadi. Sudut yang dibentuk antara sinar keluar dengan garis normal yaitu 38 derajat. Selanjutnya kita akan menghitung sudut deviasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudut deviasi merupakan sudut penyimpangan yang dibentuk oleh perpanjangan berkas sinar datang dan sinar yang keluar pada prisma. Nah, kita akan menghitung sudut deviasinya dengan menggunakan busur. Nah, di sini ya sudut deviasinya. Setelah mengukur menggunakan busur, sudut deviasi yang dibentuknya adalah 26 derajat. Lakukan hal yang sama pada sudut datang 20 derajat. Dan kita lakukan lagi pada sudut 10 derajat. Kita masukkan data hasil praktikumnya. Untuk sudut datang 30 derajat, sudut biasnya adalah 38 derajat, kemudian sudut deviasinya 26. Sudut datang 20 derajat, sudut biasnya 55 derajat, dan sudut deviasinya 30 derajat. Sudut datang 10 derajat, sudut biasnya sebesar 69 derajat, dan sudut deviasinya sebesar 34 derajat. Langkah selanjutnya kita menggambarkan grafik I terhadap R, yaitu grafik sudut datang terhadap sudut bias.
Selanjutnya menggambar grafik I terhadap D, yaitu grafik sudut datang terhadap sudut deviasi. Pembahasan hasil praktikum. Untuk sudut datang 30 derajat, sudut biasnya 38 derajat, sudut deviasinya 26 derajat. Sudut datang 20 derajat, sudut biasnya 55 derajat, sudut deviasinya 30 derajat. Dan untuk sudut datang 10 derajat, sudut biasnya 69 derajat, dan sudut deviasinya 34 derajat. Grafik I terhadap R yaitu grafik sudut datang terhadap sudut bias. Kita bisa melihat di sini, ketika sudut datangnya kecil, maka sudut biasnya besar. Dan ketika sudut datangnya besar, maka sudut biasnya kecil. Grafik I terhadap D yaitu grafik sudut datang terhadap sudut deviasi. Nah, di sini juga menunjukkan jika sudut datangnya kecil, maka sudut deviasinya besar. Dan ketika sudut datangnya besar, maka sudut deviasinya kecil. Kesimpulan hasil praktikumnya adalah, yang pertama, semakin kecil sudut datang, maka akan semakin besar sudut biasnya. Kesimpulan yang kedua, semakin besar sudut datang, semakin besar sudut deviasi. Dan kesimpulan yang ketiga, semakin besar sudut bias, maka akan semakin besar sudut deviasinya. Demikian video pembahasan praktikum pembiasan pada prisma siku-siku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.